Dengan tatapan kosong aku menyaksikan Tony ditimbun tanah-tanah merah. Dalam hatiku bertanya, sesakit inikah kehilangan? Terlalu kejam untuk diterima oleh sanubari. Kenapa hal yang sekejam dan sesakit ini semesta berikan izin untuk hadir di muka bumi? Itulah kehidupan. Sejatinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Perlahan tapi pasti, kita semua akan dapat gilirannya bila waktunya telah tiba. Kehilangan-kehilangan itulah yang membuat ketidakseimbangan dalam hidup. Hal itu pula menjadi penyakit metafisik yang melukai Sukma. Tony telah berpulang ke rahmatullah dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Mengikhlaskan memang tidak semudah kata, tapi percayalah, hati yang ikhlas akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kawan, jangan sia-siakan hidupmu. Sisihkan sedikit waktu untuk beribadah. Kelak, ibadah itulah yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Di perjalanan menuju pagar alam, Bang Leo kerap sekali berhenti di tempat-tempat yang menurutnya menarik untuk didokumentasikan. Dia juga seorang YouTuber dengan konten-konten pendakian dan pelestarian alam. Alhasil hal itu membuat kami sampai di desa Dempo Rejo kemalaman. Saat tiba di rumah Bang Roy, aku terkejut tatkala melihat rumahnya digembok dari luar. Karena hari sudah malam dan tidak ada rumah warga yang masih terbuka, kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di dalam mobil, di depan rumah Bang Roy. Ternyata hal itu membuat masyarakat sekitar menaruh curiga pada kami. Mereka merasa penasaran melihat kendaraan terparkir di depan rumah yang tak berpenghuni. Tepat menjelang subuh, terdengar suara ketukan di kaca pintu mobil. Aku yang terbangun mengetahui ada orang yang mengetuk, segera menekan tombol power window untuk menuruni kaca. Karena gak sopan jika berbincang dengannya, dalam kondisi di dalam mobil, aku pun memutuskan untuk turun. Maaf, kalau boleh tahu anak-anak ini siapa? Kenapa parkir di depan rumah yang tak berpenghuni? Tanya bapak. Saya Tio, saudaranya Bang Roy. Kami datang dari Lubuk Linggau, jawabku. Oh, Roy kemarin sore pulang ke Muara Enim. Mereka mendapat kabar mertuanya sedang sakit keras, pungkasnya. Bapak mertuanya atau ibunya? Tanyaku pada bapak itu. Ibunya. Kalau yang laki-laki udah terlebih dulu sekitar 2 tahun lalu, jawabnya. Syafakillah sifaan ajilan, sifaan layu hodiru, badahu sakoman. Doaku tatkala mendengar kabar itu. Doa tersebut diperuntukkan untuk seorang perempuan. Kita mengucapkannya ketika mendengar kabar orang sakit. Namun jika yang sakit laki-laki, kita mengucapkan Syafakallah sifaan ajilan, syifaan layu hadiru badahu sakoman. Yang artinya, semoga Allah menyembuhkanmu secepatnya dengan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya. Amin. Bapak yang aku belum tahu namanya itu mengaminkan dengan panjang. Kalau boleh tahu, apa tujuan kalian menjumpai Roy? Timpalnya. Sebenarnya kami udah janji jauh-jauh hari. Kemarin waktu teman saya meninggal, Bang Roy dan istri datang. Di sanalah aku mengutarakan niat tersebut. Kami gak tahu kalau beliau mendapat musibah, jelasku. Jadi tragedi sepasang kekasih di Gunung Dempo beberapa hari lalu, itu temanmu. Dan sekarang dia sudah meninggal? Tanya bapak itu. Aku mengiyakan dengan suara berat disertai ekspresi kepala yang tertunduk. Sepertinya bapak itu memahami kalau aku tidak ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan Tony. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak itu mengucapkan kalimat istiraj. Lalu beliau mengajak kami untuk istirahat di rumahnya. Di perjalanan beliau memperkenalkan diri. Nama saya Sudarsono. Orang-orang di sini sering panggil saya Pak D. Supaya lebih akrab, aku dan Bang Leo memanggilnya dengan sebutan Pak D. Dan kami menerima tawarannya. Di rumah beliau, kami disuguhkan kopi dan pisang goreng. Selepas berbincang, tidak ingin terlalu lama berleha-leha, kami berpamitan pada Pak D untuk belanja logistik. Beruntung, di sini warungnya tidak terlalu jauh. Aku telah sepakat dengan Bang Leo untuk mendaki hari ini, tanpa harus menunggu kepulangan Bang Roy yang tidak tahu pasti kapan pulangnya. Hari sudah mulai siang, kebutuhan logistik sudah terpenuhi. Kami mesti bergegas mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Seberes packing kami berpamitan pada Pak D.
karena mau ke base camp brigade. Kali ini perizinan mendaki tidak semudah dulu. Semenjak tragedi Tony beberapa hari lalu, tim pengurus Dempo berbenah. Bukan ingin mempersulit, tapi itu semua dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan para pendaki. Jauh beda dari sebelumnya. Dulu jika sudah terregistrasi, maka pendaki segera mendaki. Tapi untuk kali ini tidak. Standar Operation Procedure atau SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola sudah jauh lebih baik. Registrasi dilakukan langsung di pos penjagaan Kampung 4. Sebagai jaminan perlindungan kecelakaan, kami diwajibkan membeli tiket asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang telah ditunjuk UPTD KPH Wilayah 10 Dempo. Setelahnya, kami diajak ke ruangan briefing room, tempat yang telah disiapkan petugas untuk memperoleh informasi berupa video, foto, buklet, leaflet, atau bentuk media informasi lain. Kita juga wajib menunjukkan perlengkapan standar pendakian, proses yang panjang dan memakan waktu. Tapi semua itu hanya bertujuan untuk keamanan para pendaki. Lagi-lagi, sama dengan kondisi saat pendakianku bersama Tony dan Tina. Matahari yang mulai naik di ujung cakrawala menjadi saksi langkah pertama kami menuju puncak Merapi Gunung Dempo. Kami mulai perjalanan melewati beberapa rumah warga, tapi kali ini ada yang berbeda. Pemukiman yang kami lalui tampak sangat sepi, seolah tak berpenghuni. Kenapa pemukimannya sangat sepi ya? Tanyaku. Biasanya mayoritas masyarakat pagar alam kan adalah berkebun, teh dan kopi. Mungkin mereka lagi kerja di ladang masing-masing, jawab Bang Leo. Aku sebenarnya merasakan ada yang aneh. Soalnya, waktu pendakian pertama bersama dengan Tony dan Tina, lalu lalang masyarakat di kampung ini nampak normal, seperti pedesaan pada umumnya. Bahkan ada beberapa warung ya masih tetap beroperasi. Masa iya semuanya ke kebun? Anak-anak kecil juga gak nampak, ujarku. Bang Leo hanya diam mendengar ucapanku. Saat telah melewati rumah-rumah warga, kami bertemu dua orang pendaki lain yang ingin ke puncak pada hari yang sama. Mereka berasal dari Kabupaten Muara Enim. Kami pun akhirnya memutuskan untuk gabung dan menjadi satu tim. Tunggu deh, ini kan hari Kamis ya? Celetuk Usman. Emangnya kalau hari Kamis kenapa? Pungkas Faki. Masa kamu gak tahu? Kalau ini hari Kamis, berarti nanti malam kan malam Jumat, ujar Faki. Langkah kaki kami terhenti tatkala mendengar penuturan Usman. Sedangkan estimasi jarak tempuh untuk mencapai puncak Dempo sekitar 8 jam jika tanpa hambatan. Sekarang sudah hampir pukul 9, belum lagi ditambah istirahat dan makan siang. Jelas pendakian kami hari ini ada potensi bermalam di shelter. Kita terus lanjut dong, gak mungkin kita batal mendaki. Buang jauh-jauh perasaan itu. Berdoa saja, semoga Tuhan melindungi kita semua, ujar Faki. Amin. Aku mengaminkan dengan panjang ucapan Faki. Aku hanya bisa berdoa. Semoga pendakian kami kali ini tanpa hambatan yang berarti. Bro, kamu yakin gak dengan pendakian kita hari ini? Tanya Usman pada Faki. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aku dan Bang Leo juga Usman tercengang sembari bertatapan mendengar kalimat nyeleneh yang terlontar dari Faki dengan gaya mirip anak alay. Ada aja gitu ya. Ada jeda beberapa saat sebelum tawa kami akhirnya pecah. Faki berhasil mencairkan suasana yang tadinya tegang karena dihantui oleh malam Jumat. Diiringi rona wajah yang masih berseri-seri oleh kelucuan Faki, kami mulai perjalanan menuju Gerbang Rimba. Udara pagi yang sepoi-sepoi, ditambah lalu lalang pekerja perkebunan teh. Lagi-lagi pagar alam berhasil memperlihatkan keindahannya. Suasana yang damai penuh keramat tamahan membangkitkan memori indah kala di kampung halaman. Tanpa terasa kami yang tadinya melintas jalan aspal, kini mulai beralih ke jalanan tanah merah berbatu kerikil. Jalan ini seperti teras, di kanan tebing, di kiri hamparan luas perkebunan teh. Tidak berapa lama tibalah kami di jalan setapak berbelok ke arah kanan. Disinilah titik awal pendakian, Kampung 4, 1575 mdpl. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk berdoa. Kebetulan kita berempat adalah Muslim, jadi kami berdoa menurut ajaran Islam. Di sini aku baru tahu, ternyata di balik sifatnya yang jenaka, pengetahuan Faki soal agama cukup bagus. Maka dari itu, dia kami tunjuk untuk memimpin doa.
Selepas berdoa, kami kedatangan beberapa mobil kepunyaan warga sekitar dari arah berlawanan. Mereka teriak memberi semangat. Oh ya, di Gunung Dempo ini ada tempat khusus di kaki gunung jika kita hanya ingin camping saja dan tidak ingin mendaki. Tapi kali ini bukan itu yang akan kita bahas ya. Jalanan terbuka yang tadinya didominasi oleh bebatuan kerikil, kini diganti dengan jalan setapak, semak belukar. Kaki kian melangkah mendekati gerbang rimba, melewati perkebunan teh, dan menerobos semak belukar seperti lorong yang memiliki panjang hampir 50 meter. Warna jingga cahaya sang surya mulai terusik oleh matahari yang pelan naik, sementara kaki kini telah memasuki ujian babak pertama. Setelah melewati jalan setapak semak belukar, akhirnya peraduan kami terhenti oleh sebuah sungai. Di sini aku minta pada tim untuk berhenti sejenak, membersihkan tubuh dengan cara berwudu. Kamu kok tahu kalau di sungai ini kita harus wudu? Tanya Bang Leo padaku. Aku pun menjelaskan. Dulu, Bang Roy meminta waktu sejenak untuk membersihkan diri dengan cara berwudu. Hal itu pula yang aku terapkan pada pendakian kami kali ini. Berarti kamu udah pernah mendaki gunung ini dong? Sambung Usman. Pernah, tapi kan belum sampai ke puncak Merapinya, jawabku. Kenapa nggak sampai puncak? Potong Faki. Aku menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan Faki. Saat sedang mendaki, ada kabar dari saudara bahwa salah satu saudara kami meninggal. Aku terpaksa berbohong karena tidak ingin menceritakan yang sebenarnya tentang Tony. Oh maaf, aku nggak tahu, ujar Faki merasa bersalah karena telah mengingatkan kembali kesedihanku. Nggak apa-apa, kamu tidak perlu minta maaf, ucapku. Yuk kita lanjut lagi. Bang Leo memotong pembicaraan kami. Mungkin dengan maksud supaya aku gak larut dalam kesedihan. Seberes membersihkan tubuh, kami melanjutkan kembali pendakian. Terik matahari mulai terasa. Keringat di tubuh bercucuran. Hal itu pula membuat stamina lebih cepat terkuras. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan tanpa jeda. Memang rencananya di gerbang rimba nanti kami akan istirahat untuk makan siang. Perjalanan dari titik awal Kampung 4 menuju gerbang rimba diestimasi sekitar 50 menit. Sedangkan sekarang jarum jam sudah menunjukkan ke angka 10. Berarti sekitar pukul 11 kami akan tiba di sana. Persyaratan yang terbilang cukup rumit dan memakan waktu, itu membuat kami memulai pendakian tidak bisa terlalu pagi. Dengan formasi aku berada paling depan, diikuti Bang Leo, Faki dan Usman yang mengekor. Perjalanan lutut bertemu jidat dimulai. Cahaya mentari menembus celah-celah semak belukar seperti lorong, memberi nuansa keindahan yang alami. Benar kata orang, saat mata kita disajikan keindahan semesta, sebesar apapun masalah yang dihadapi akan terasa sangat kecil di mata alam. Mungkin inilah alasan para pendaki yang rela pergi jauh-jauh ke sebuah wilayah, bahkan keluar pulau, hanya untuk melihat keindahan alam semesta dari atap negeri. Akhirnya, tepat jam 11 siang, kami sampai di gerbang rimba. Sesuai kesepakatan bersama, kami memang berencana berhenti untuk makan siang. Saat aku ingin mengeluarkan peralatan masak, Usman melarang. Ternyata mereka membawa nasi padang 4 bungkus. Memang aku tidak terlalu pandai dalam urusan masak-memasak ya. Jadi usulan dari Usman adalah solusi terbaik. Setelah makan siang dan mengistirahatkan tubuh sejenak, kami memulai pendakian yang sesungguhnya. Langkah kian bersemangat tatkala kami disajikan sinar terik matahari yang menembus di antara pepohonan menjulang nan rindang. Pendakian dimulai dengan aku yang berada di depan sebagai navigator, diikuti Bang Leo dan Faki, sedangkan Usman paling belakang. Sekitar 1 jam pendakian, kami mulai disapa oleh kabut. Terik matahari berubah jadi mendung, hawa dingin suasana pegunungan mulai terasa. Di sebelah kanan kami, plang bertuliskan 99 Asmaul Husna menghiasi sepanjang jalur pendakian. Tidak jauh dari plang Asmaul Husna pertama, kami menemukan plang lain di sebelah kiri bertuliskan jalur lintas Siamang. Tapi kali ini kami tidak beruntung. Sebenarnya dari gerbang rimba sampai Salter 1, habitat hewan yang dilindungi ini populasinya masih terjaga dengan baik. Setelah melewati plang bertuliskan jalur lintas Siamang, kami juga memasuki trek yang didominasi akar pohon. Di sini, lutut terasa ingin menyentuh jidat. Inilah alasannya mengapa penduduk setempat mengatakan, jika kita ingin mencapai puncak setinggi
Jika kita ingin mencapai puncak tertinggi Sumatera Selatan ini, lebih tepatnya disebut memanjat gunung, bukan mendaki. Sesekali juga kami harus berjalan jongkok karena terpaksa melintas di bawah pohon yang tumbang menghalangi jalan. Jemari yang berpaut ke akar pohon membuat kekuatan otot-otot tangan benar-benar diuji. Trekking pole yang berperan penting saat kita melalui jalan setapak yang terus menanjak di sini tidak dibutuhkan. Trekking pole adalah tongkat pendaki. Kabut dan pelang Asmaul Husna masih terus jadi teman di sepanjang pendakian kami. Sekitar hampir 60 menit berlalu dari pelang bertuliskan jalur lintas Siamang. Kami bertemu dengan pelang yang bertuliskan peringatan sebagai himbauan. Awas, hewan buas. Lengkap dengan gambar harimau Sumatera dan beruang yang terpampang sangat jelas. Konon katanya populasi harimau Sumatera masih populer di area ini. Kami harus berjalan hati-hati dan memasang indera pendengaran untuk tetap dalam waspada. Raja hutan Sumatera ini terkenal dengan caranya yang mengendap-endap lalu menerkam mangsa secara tiba-tiba. Kami meneruskan pendakian tanpa jeda walau hanya sekedar untuk minum saja. Entah kemana perginya kabut tadi. Sekarang langit berubah jadi mendung. Awal hujan mulai berarak seolah berkata sebentar lagi akan hujan. Gemuruh suara guntur di atas langit seolah memberi pertanda bahwasannya hujan akan segera turun. Kami harus mengejar ke pos 1 supaya bisa berlindung di dalam shelter bila mana hujan benar-benar turun. Embusan angin kencang memberi nuansa yang terbilang aneh. Ditambah lagi riuh dahan pepohonan yang bergesekan, membuat suasana terasa mencekam. Berkaca dari pengalaman tatkala mencari bantuan untuk Tony dan Tina beberapa waktu lalu, membuat mataku mengedar ke atas pohon. Rasa takut akan dahan tumbang membuat kekhawatiran tersendiri. Sebuah pondok kecil terbuat dari kayu, beratapkan terpal berwarna hitam di atas sana, sudah mulai nampak dari kejauhan. Hati terasa lega, karena kami hampir sampai di shelter 1. Kita hampir sampai di shelter 1, ujarku. Walau ketiga temanku tidak menjawab, tapi senyuman sumringah dari mereka sudah cukup mengisyaratkan bahwa ada rasa syukur di dalam dada. Kami pun akhirnya sampai di shelter 1 sekitar jam 1 siang. Lagi-lagi, keanehan terjadi. Kemana perginya mendung dan suara guntur tadi saat kami tiba di shelter 1? Hari seketika berubah cerah, bahkan terbilang bersahaja. Yeay, shelter 1! Teriak Faki kegirangan. Anakmu ini memang berjiwa komedian ya. Saat tiba di shelter 1, dia mengeluarkan trekking pole dan memikulnya selayaknya sebuah tongkat. Lalu menaiki kayu yang tumbang itu di samping pos sembari bernyanyi. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, meloncat ke sana ke sini. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Kera sakti, sambung Bang Leo dan Usman berbarengan. Aku yang tadinya plonga-plongo melihat tingkah laku Faki, seketika tertawa terbahak-bahak tatkala melihat responsif dari Bang Leo dan Usman yang juga ikut bernyanyi. Namun, saat kami sedang terhanyut dalam keseruan, tiba-tiba indera penciuman seolah menangkap bau amis. Kalian mencium bau amis nggak? Tanyaku pada ketiganya. Faki yang tadinya berdiri di atas kayu tumbang berperan selayaknya kera sakti, segera melompat ke tanah, mengendus-endus ke arah tubuh Usman. Sekarang aku tahu dari mana bau amis itu berasal. Ini bau siluman, ujarnya sembari menempelkan trekking pole ke leher Usman. Kakak pertama, aku adalah Cupatkai. Kenapa kau mengira aku adalah siluman? Ucap Usman ikut berpartisipasi dalam peran yang dilakoni Faki. Aku menghela nafas. Tatkala ucapanku ternyata dijadikan bahan candaan oleh Faki dan Usman. Dari penuturan serius ketiganya, mereka tidak mencium bau apapun di sekitar. Jelas ini ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin hanya aku saja yang mencium bau amis itu? Cuaca yang tadinya cerah bersahaja, tiba-tiba saja. Gak ada angin, gak ada mendung. Hujan turun begitu deras, walau di tengah teriknya matahari. Teman-teman, kita berlindung di bawah shelter. Ini hujan panas, nanti kita bisa migrain, ujar Bang Leo. Di tengah hujan panas yang mulai mengenderas, bau amis itu kian terasa pekat. Tapi apa boleh buat,
Daripada ucapanku nanti jadi bahan candaan Faki dan Usman lagi, ya akhirnya aku memutuskan untuk merahasiakannya. Jika hujan reda, kita harus segera naik. Tidak dianjurkan berlama-lama, apalagi sampai bermalam di sini, ujar Bang Leo. Kenapa nggak boleh bermalam di sini? Tanya Usman. Shelter 1 masih banyak hewan buasnya, pungkas Bang Leo. Ada harimau, Faki berteriak sembari menunjuk ke arah ujung jalan. Wajahnya seketika berubah pucat, diiringi tubuh yang bergetar hebat. Kami pun menoleh dengan serentak ke arah yang ditunjuk Faki. Benar saja, seekor harimau sedang berjalan di tengah hujan panas keluar dari dalam semak. Jangan lari, diam, dan tenang. Karena melarikan diri dari harimau malah membuka kesempatan baginya untuk melakukan penyerangan. Dia bakal berpikir kalau kita itu mangsanya. Lagi pula, kita tidak akan bisa lari secepat dia, tegas Bang Leo. Serius, kita nggak boleh lari? Tanya Faki. Iya, jawab Bang Leo. Sumpah? Ujar Faki menegaskan lagi. Iya, jawab Bang Leo lagi. Bang Leo adalah mahasiswa Mapala. Tentu dia sudah dibekali pengetahuan tentang bagaimana menghadapi hewan buas. Kami coba tetap tenang, walau sebenarnya nyali sudah ciut. Wajah garang sang raja hutan Sumatera ini memiliki kewibawaannya tersendiri. Tubuh ini bergetar hebat, detak jantung gak karuan. Seumur-umur baru kali ini aku melihat harimau Sumatera yang hidup di alam bebas. Selama ini hanya melihat di taman satwa saja. Kita berempat, kenapa tidak kita lawan saja? Usul Usman. Melawan akan membuat kita mati konyol. Gak ada yang besar di mata harimau. Kita semua tidak ubahnya hanya seekor keledai di matanya, tegas Bang Leo. Lantas apa yang akan kita perbuat? Tanya Usman. Jika kita tidak membuat pergerakan dan memancingnya, mudah-mudahan aja sih dia akan pergi dengan sendiri, ujar Bang Leo. Terus kalau cara itu gak berhasil? Tanya Usman lagi. Suara berisik saat menginjak ranting pohon udah bisa mengundang perhatiannya. Jadi sebaiknya, diamlah, jangan banyak bertanya, tegas Bang Leo. Kami berusaha tetap tenang, terdiam, tak ubahnya seperti patung. Sedangkan harimau itu juga diam, tapi terus menatap ke arah kami dengan wajah raja hutannya. Mungkin dia nunggu reaksi dari kami. Sampai kapan nih kita mematung kayak gini? Aku rasanya udah gak kuat menahan rasa pengen pipis, ujar Usman. Terlihat kedua kakinya gemetaran akibat menahan rasa takut yang begitu luar biasa. Gak ada di antara kami yang menjawab pertanyaan. Bahkan kami pun tetap terdiam selayaknya patung. Hanya Bang Leo saja yang bergerak mengeluarkan kantong plastik di dalam sakunya. Itu pun dengan cara yang sangat pelan sekali dan sangat hati-hati. Bang Leo meniup kantong plastik itu hingga membuatnya menggelembung seperti balon. Entah apa yang ingin dia lakukan. Aku tidak berani bertanya. Bahkan kami berempat hanya diam melihatnya, walau sebenarnya hati dipenuhi dengan pertanyaan. Pandangan tetap mengarah ke tubuh harimau itu. Jangan tatap matanya, karena itu akan membuat mental kita ciut. Gusungkan dada supaya kita terlihat lebih besar. Tangan menghadap ke depan setinggi dada, kita mundur perlahan. Jangan sekali-kali kita membelakanginya, karena itu akan membuat dia beranggapan kita adalah mangsanya, ujar Bang Leo. Kami mengikuti arahan Bang Leo, mundur pelan dengan pandangan tak berpaling menatap harimau. Aku gak bisa jalan. Kakiku seperti lumpuh, ujar Faki. Lepas sarung tanganmu, tempelkan telapak tanganmu ke tanah, rebahkan tubuh perlahan, jadikan lutut kiri sebagai tumpuan penopang badan, ujar Bang Leo pada Faki. Faki mengikuti arahan Bang Leo. Kedua kakinya juga gemetaran, tapi tidak seperti Faki. Aku masih bisa bila harus berjalan. Setelah sekitar 2 menit akhirnya, Faki bisa menggerakkan kakinya. Hal semacam itu sering terjadi saat rasa takut melihat harimau begitu besar datang melanda. Setelah Faki bangkit dan bisa jalan, kami perlahan mundur. Tapi bukannya pergi, harimau itu malah merebahkan tubuhnya ke tanah. Beberapa menit kemudian, saat dirasa telah cukup menjauh dan harimau itu sedang lengah, tiba-tiba, dor! Bang Leo memecahkan kantong plastik yang dia tiup seperti balon tadi. Hal itu ternyata berhasil mengagetkan harimau tadi, lalu bangkit dan pergi. Beruntung, pendakian kami kali ini bersama sosok seperti Bang Leo,
yang sudah memiliki pengetahuan tentang cara bertahan hidup di hutan belantara. Sehingga dengan pengetahuannya sebagai mahasiswa Mapala Sains Silampari bisa membebaskan kami dari perihal mencekam ini. Alhamdulillah, aku hampir pipis. Beruntung masih bisa ditahan. Ternyata Usman juga merasakan hal yang sama denganku. Beruntung kami tidak seburuk Fakih. Kenapa harimau itu muncul, sedangkan kita tidak mengganggunya? Tanyaku pada Bang Leo. Terkadang secara nggak sengaja kita tuh menantang tanda kekuasaan harimau. Dengan kata lain, jangan kencing di wilayah kekuasaan harimau. Buang air kecil yang tidak disengaja itu bisa dianggap sebagai tindakan penyerangan oleh harimau. Kita bisa dianggap sebagai ancaman apabila buang air kecil di wilayah kekuasaannya. Jelas Bang Leo. Tapi gimana kita bisa tahu kalau area itu kekuasaannya? Tanyaku. Theo Webb, sutradara episode harimau pada serial BBC bertajuk Dynasties. Webb mengisahkan pengalaman menakjubkan pembuatan film itu dalam episode 5 podcast BBC Earth. Di sana dia memaparkan, biasanya daerah kekuasaan harimau itu sudah diberi tanda, seperti cakaran pada batang kayu yang memiliki dua sisi berbeda. Biasanya di kiri dan kanan batang itu terdapat bekas cakaran. Itu berarti wilayah mereka. Jangan coba-coba memasuki kawasan itu kalau tidak ingin menjadi mangsanya. Pungkas Bang Leo. Aku mengangguk-anggukan kepala. Sedikit demi sedikit, wawasan tentang menghadapi harimau di alam bebas aku dapat dari penjelasan Bang Leo. Sekarang aku tahu kenapa Om Wardana memilihnya sebagai teman pendakianku. Inilah alasannya. Itulah gunanya akal, cetus Fakih yang udah sok berlagak sebagai pemberani. Emangnya apa gunanya akal? Tanya Usman. Untuk mengakali, jawabnya. Sepertinya Fakih udah bisa mendamaikan hatinya. Semoga tidak mengakali teman ya, timpal Bang Leo. Sudah hampir jam 2 siang nih, kita harus segera lanjut perjalanan, ucapku. Waduh, kita kembali lagi ke shelter 1 dong, tanya Fakih. Iya, jawabku singkat. Apa hendak dikata? Semua tas carrier kami tinggalkan di pos 1. Mau gak mau ya kami harus balik lagi ke sana mengambilnya, supaya bisa melanjutkan pendakian dan meninggalkan lokasi mencekam itu. Beruntung saat kembali lagi ke shelter 1, harimau udah gak ada. Hujan panas seolah menghantar kedatangan sang raja hutan. Dia ikut pergi tatkala kucing besar itu berlalu. Karena mentari mulai meninggi, kami akhirnya melakukan kembali pendakian. Kali ini peristirahatan di shelter 1 terganggu. Semoga kelak di perjalanan selanjutnya bisa istirahat dengan tenang dan damai. Kalau boleh sih bonusnya Santosa. Jadi bisa damai Santosa. Hehe. Pendakian kami dimulai. Bang Leo sebagai navigator, diikuti Usman dan Fakih, sedangkan aku mengekor paling belakang. Akibat hujan panas yang lumayan deras tadi, membuat trek pendakian jadi sangat licin. Kami harus hati-hati kalau nggak pengen terpleset dan jatuh. Degup jantung masih berdebar akibat harimau tadi, menemani perjalanan kami. Sedangkan jalur dari shelter 1 menuju 2 medannya tambah sulit. Jelas ini akan membuat stamina kami juga cepat terkuras. Jalur yang tadinya lebih dominan tanah dan sedikit akar, sekarang didominasi akar dan sedikit tanah. Sesekali kami juga harus melintasi jalanan sempit seperti irigasi yang memiliki kedalaman sebatas lutut orang dewasa. Lorong sempit ini diakibatkan oleh aliran air hujan yang datangnya dari atas gunung, mengikis tanah secara alami, hingga mengeruk napal. Setelah melewati jalur akar pepohonan yang memiliki sedikit tanah, lalu melewati lorong sempit seperti parit, akhirnya kami meninggalkan hutan lebat dan mulai memasuki vegetasi pohon-pohon kerdil. Di perjalanan ini kami hanya berhenti sebentar untuk sekedar membasahi tenggorokan yang kering saja. Kemampuan kaki sudah mulai tak terkendali. Di beberapa titik pula membuatku teringat tentang kedua sahabatku Tony dan Tina. Bagaimana kabar Tina? Aku gak tahu. Semoga setelah menyelesaikan tugas ini, aku bisa bertemu dengannya. Kuharap dia baik-baik aja. Kita udah sampai di dinding lemari nih, ujar Bang Leo di atas sana. Alhamdulillah, semoga kita bisa sampai di savana gak kemalaman, ujarku penuh syukur. Sekitar hampir 2 jam pendakian, akhirnya kami tiba di dinding lemari, tepat pukul 3 sore. Estimasi dari sini menuju shelter 2 sekitar 1,5 jam. Semoga hari ini kami bisa sampai ke pelataran. Ya ampun, ternyata ini namanya dinding lemari, tebing bebatuan. Ini namanya panjat tebing, bukan mendaki gunung, ujar Usman. Oh, Pakambanau, babegau nama manjatnya, pungkas Fakih. Tanpa disadari dia menggunakan bahasa daerah Muara Enim.
Mantap, ngeri-ngeri sedap. Jadilah kau batu, ejek Bang Leo dengan bahasa muara enim. Sumpah serapah yang sering diusapkan oleh si pahit lidah. Jangan cari masalah, nanti kami mati. Faki balas mengejek dengan bahasa kota Lubuk Linggau. Dari mana asalmu? Jika kita ketemu apalagi di luar pulau, kita orang mana? Ujarku dengan suara sedikit meninggi. Wong kito galo, teriak kami bebarengan. Semangat, semangat, teriak Bang Leo. Setelah sedikit bercanda dan suasana mulai mencair, pasca sang Raja Rimba tadi, kami mengistirahatkan tubuh sambil memakan cemilan sebelum memanjat tebing dinding lemari. Setelah itu, Bang Leo dan Usman pergi ke arah sumber mata air untuk mengisi botol air minum yang telah kosong. Inilah istimewanya Gunung Dempo. Kita gak harus takut untuk kekurangan air. Hingga sampai di savana, mata air masih melimpah ruah. Aku sedang berbincang-bincang ringan dengan Faki. Dia juga cerita, rupanya ini adalah pendakian pertamanya. Kenapa kamu milih naik ke puncak Dempo untuk pendakian pertama? Tanyaku. Ya, selain lokasinya dekat, aku juga penasaran dengan cerita teman-teman pendaki yang pernah ke puncak Merapi Dempo, ujarnya. Penasaran apa? Tanyaku. Katanya, jika puncak Merapi Dempo diselimuti oleh kabut dengan mengumandangkan azan, kabutnya akan menghilang perlahan. Dan katanya lagi, di kawah Merapi Dempo terdapat mayat yang mengapung. Seketika raut wajah Faki berubah tatkala menyebut mayat mengapung di kawah Merapi Dempo. Oh, iya, aku dan Usman pengen cari kebenaran tentang mitos itu, katanya lagi. Naluriku merasa tertantang mendengar penuturannya. Jika benar demikian adanya, rasanya aku juga pengen ikut dalam misinya Faki dan Usman, mencari kebenaran tentang jasad terapung di kawah Merapi Gunung Dempo. Tapi perizinan pendakian kami hanya 2 hari saja, terhitung dari hari ini dan besok sebelum sore. Aku dan Bang Leo harus segera turun. Persediaan air juga udah penuh semua. Sebaiknya kita segera lanjut pendakian, ujar Bang Leo yang baru kembali sambil mengambil persediaan air. Kali ini kami harus menaklukkan dinding lemari. Bebatuan besar seperti lemari ini memiliki tinggi sekitar 5 meter. Hanya ada sedikit celah yang seperti irigasi yang terbuat secara alami menjadi jalan satu-satunya untuk dilalui. Selain sempit, kami juga harus berpegang pada akar pepohonan untuk melewatinya. Sungguh memacu adrenalin. Matahari mulai condong. Kami harus segera mendaki bila tidak ingin sampai ke savana kemalaman. Dinding lemari memiliki ketinggian 2356 mdpl. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke shelter 2. Target kami hari ini sampai savana. Walau harus mendaki sedikit kemalaman, perizinan hanya 2 hari saja, membuat kami tidak banyak waktu untuk berleha-leha. Perlahan kaki kami mulai menuju ke tebing bebatuan yang dikenal dengan nama julukan dinding lemari. Di sini, kekuatan otot-otot tangan benar-benar diuji. Tebing bebatuan ini sangat curam. Hanya sedikit akar pepohonan menjadi tempat jemari bertaut. Kami harus ekstra hati-hati melaluinya. Jika salah, jatuh akibatnya. Bang Leo sebagai orang pertama menjajal kegagahan tebing dinding lemari, mampu melaluinya dengan selamat. Bebatuan dinding lemari ini memiliki tinggi sekitar 5 meter. Sudah dapat dipastikan kalau kita terpleset dan jatuh, rumah sakitlah tempat pembaringannya. Sekarang giliran Usman. Aku yang melihatnya mendaki dinding lemari ini merasakan sensasi yang luar biasa. Namun berkat kegigihan dan kesabaran, walau prosesnya terbilang lambat, kami akhirnya bisa juga memanjat dinding lemari dengan selamat. Pendakian menuju shelter 2 dimulai. Hampir sama estimasi jarak tempuh dari pos 1 ke dinding lemari, waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 30 menit. Cahaya matahari di ujung cakrawala mulai condong. Hari yang seharusnya masih terang, kini perlahan gelap terhalang kabut. Hutan adalah salah satu sumber kehidupan, penuh dengan ketidakterdugaan yang bisa menghancurkan hati dan pikiran. Rasa lelah akibat tubuh yang menderita biasanya akan membuat otak meracau tak karuan. Kerap kali emosi datang secara tiba-tiba, walau tanpa sebab. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan seseorang yang bisa mencairkan suasana. Dengan begitu, rasa lelah tidak terasa karena dipenuhi dengan canda dan tawa. Jalur semakin berat, ditambah lagi tubuh yang mulai kelelahan, membuat pendakian semakin melambat.
Dinginnya embusan angin khas pegunungan, ada rasa khawatir akan terkena hipotermia. Namun karena kali ini persiapan fisik dan mental sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan matang, takut terkena hipotermia hanyalah sebuah kekhawatiran semata. Kami terus saja melanjutkan pendakian walau pandangan kian terbatas. Jalur makin berat, membuat kami sampai 3 kali istirahat untuk tiba di shelter 2. Namun walaupun berat, penuh perjuangan, pada akhirnya kami sampai juga di pos 2 disambut hari yang mulai temaram. Shelter 2, 2556 mdpl, ujar Bang Leo. Suaranya terdengar olehku yang berada paling belakang. Alhamdulillah, kita tiba di shelter 2, ujarku dengan senyuman sumringah menghiasi wajah. Setelah benar-benar tiba di shelter 2, kami beristirahat sejenak. Kebetulan perut kami udah mulai keroncongan lagi. Tanpa menunda-nunda waktu, aku segera mengeluarkan peralatan masak. Makannya instan, jadi menu pilihan makan malam kali ini. Aku mau ke sumber mata air buat ambil air wudhu, ujar Faki. Mendengar penuturan Faki, Bang Leo menyuruhku untuk menemani. Walau sebenarnya Faki menolak untuk ditemani. Kata Bang Leo, biasanya di waktu menjelang malam seperti ini, hewan-hewan penghuni gunung akan keluar untuk mencari sumber mata air. Jadi kita tidak disarankan menuju sumber mata air seorang diri, takut terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Aku membawa semua botol air yang kosong, kemudian menemani Faki berwudu dan turut juga melaksanakan sholat maghrib. Kamu gak ikut sholat maghrib? Tanya Faki. Sholat dong, masa enggak? Jawabku. Bagus, sholatlah sebelum kamu disolatkan. Jangan seperti aku. Tidak disolatkan, tidak juga dikebumikan, pungkasnya. Maksudmu? Tanyaku. Aku heran mendengar perkataan Faki. Apa maksudnya ngomong seperti itu? Udahlah, gak usah dipikirin. Nanti waktu tiba di puncak kamu juga bakal tahu, jawabnya. Walaupun tidak melanjutkan pertanyaan lagi, sebenarnya ucapan Faki barusan membuat suasana hatiku diliputi rasa penasaran. Setelah ambil air wudhu, aku dan Faki kembali ke pos. Terlihat Bang Leo dan Usman udah disibukkan dengan kegiatan masak-memasak. Aku menggelar seutas terpal di atas lantai pos 2 sebagai landasan setelah lantai aslinya untuk dijadikan sajadah. Karena luas pos tidak bisa bila Faki berada di sebelahku, lagi pula kami sholatnya hanya berdua saja, akhirnya Faki jadi makmum di belakangku. Setelah membacakan niat sholat maghrib, aku mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan telinga dan mengucapkan takbir. Di takbiratul ihram tidak ada keanehan yang terjadi. Namun saat aku selesai membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara makmum mengaminkan lebih dari 1. Bahkan terdengar banyak, sampai-sampai suaranya seolah memenuhi belantara. Kekusyukan sholat benar-benar diuji. Namun aku tepis semua itu dengan pikiran positif. Barangkali yang jadi makmum kali ini tidak hanya Faki, mungkin Bang Leo dan Usman telah nyusul makmum. Setelah selesai melaksanakan sholat, aku terkejut melihat Bang Leo dan Usman tengah sibuk menyajikan makanan yang mereka masak. Aku juga mempertanyakan perihal itu pada Faki. Tapi ujarnya, dia gak ngerasa ada keanehan waktu kami sholat. Begitu juga dengan kesaksian Bang Leo dan Usman. Mereka bahkan tidak mendengar suara itu. Tapi kalau suara perut yang lapar sih ada, cetus Faki. Lagi-lagi aku merasakan ada kejanggalan. Tapi anehnya, hal itu hanya aku saja yang merasakan. Jarum pendek jam menunjukkan 18.30. Estimasi dari shelter 2 menuju pelataran sekitar 3 jam lagi. Setelah selesai makan malam, kami memutuskan melanjutkan pendakian walau harus menerobos kegelapan malam. Beruntung, hari ini cuacanya cukup cerah. Sama dengan formasi sebelumnya, Bang Leo sebagai navigator, diikuti Usman, Faki, dan aku paling belakang. Ada yang berbeda dengan Faki kali ini. Dia yang tadinya selalu berhasil mencairkan suasana dengan kejenakaannya, kali ini cenderung lebih pendiam. Walau sesekali aku mengajaknya bercanda. Memang sejenak mengatakan kalimat aneh tatkala mengambil air wudhu tadi, Faki boleh dibilang berubah jadi dingin. Ternyata ada untungnya juga perjalanan lebih serius tanpa canda tawa. Pendakian bisa lebih fokus, dan tanpa terasa kami udah melalui jarak tempuh 1,5 jam. Kami akhirnya berada di atas ketinggian 2829 mdpl. Tepat pukul 8 malam, sampai di Cadas, tebing curam bebatuan merah. Beberapa tanaman cantinggi mulai menjadi penghias di sepanjang jalur. Tumbuhan endemik ini memang sangat populer di Gunung Dempo. Masyarakat pribumi pagar alam menamainya pohon panjang umur.
Disebut pohon panjang umur karena tanaman ini butuh waktu 10 tahun lamanya hanya untuk batangnya tumbuh 3 cm. Kami memutuskan beristirahat sejenak untuk mengembalikan stamina yang mulai terkuras. Dari sini sekitar 1 jam 10 menit lagi, kami akan tiba di makam perintis. Tempat sejarah yang tidak dapat aku lupakan sepanjang hidupku. Semoga saja aku kuat saat melewati tempat itu. Kita istirahat sejenak, ujar Bang Leo membuka percakapan. Kalau dilihat dari peta topografi, sekitar 1,5 jam lagi deh kita sampai savana, sambungnya lagi. Aku membenarkan ucapannya. Jika tanpa hambatan, memang sekitar jam 10 malam kami akan sampai di pelataran. Di sanalah rencananya kami akan bermalam dan membangun tenda. Berhubung perjalanan udah nggak seberapa lagi, kami istirahat cukup sebentar saja. Pendakian kali ini bertambah berat. Jalur bebatuan merah yang terjal, ditambah tubuh yang lelah, apalagi mata yang udah mulai ngantuk, membuat hawa dingin kian terasa menembus tulang. Semangat menuju puncak tak pernah padam, walau penuh perjuangan. Akhirnya kami sampai juga di makam perintis. Air mataku tumpah. Makam ini mengingatkan tragedi tentang Tony dan Tina beberapa waktu lalu. Namun hal itu aku sembunyikan. Bukan gak mungkin kalau Bang Leo, Faki dan Usman mengetahui kalau aku nangis. Mereka akan bertanya-tanya. Jadi merahasiakannya adalah pilihan yang tepat. Terkadang kita lupa bahwa kita tuh dibentuk oleh kenangan. Beberapa membuat kita rindu dengan kenangan yang tak mungkin bisa terulang. Beberapa lainnya mendewasakan dengan cara yang menyakitkan. Tapi percaya, semua itu bertujuan untuk membentuk karakter sebuah kedewasaan dalam sebuah olah pikiran. Kenangan bisa terwujud tawa, duka, bahkan tata kota. Dan kota Pagar Alam adalah tempat bersejarah kenanganku bersama Tony dan Tina. Aku menghela nafas bila mengingatnya. Kehidupan memang banyak memberi kita pelajaran, walau terkadang sangat menyakitkan. Hari mulai menggelap, angin mulai menderu, hawa dingin sudah tidak bisa dihindari. Aku dan tim memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami harus segera menuju savana agar bisa membuat tenda dan istirahat. Setidaknya, dingin-dingin begini, menyeruput kopi hangat pasti sangatlah nikmat. 15 menit kemudian kami tiba di dataran hamparan luas Cantigi. Iya, ini adalah pelataran. Orang-orang menyebutnya savana. Di sini kami akan mendirikan tenda, mengistirahatkan tubuh, sambil menyeruput kopi hangat. Wow, mantap. Hari kian gelap, kabut kian tebal, namun hujan tak juga menampakkan diri. Kegiatan memasang tenda dan ngopi bareng jadi sangat menyenangkan. Kejenakaan Faki sepertinya telah kembali. Sesekali juga obrolan hangat kami dipenuhi dengan canda tawa. Faki memang sosok yang sangat pandai dalam mencairkan suasana. Tapi ucapan di sumber mata air di pos 2 tadi masih menyisakan misteri yang tak terungkap. Sebelum mengistirahatkan tubuh, kami briefing sejenak. Besok pagi, setelah usai waktu sholat subuh, rencananya kami akan menggapai puncak Merapi Dempo. Pelataran ini memiliki tinggi 2.975 mdpl. Wajar saja, hawa dingin terasa sampai menembus ke tulang belulang. Setelah menemukan kesepakatan, kami pun mulai memasuki tenda untuk mengistirahatkan tubuh. Aku berada satu tenda dengan Faki, sedangkan Bang Leo bersama Usman. Bruk, aku capek. Mengapa kita jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiksa tubuh? Aku terjaga dari tidur tatkala mendengar suara benda terhempas ke tanah, disertai gerutukan kesal seseorang. Aku mengira itu Faki dan Usman, karena saat aku bangun, Faki udah gak ada lagi. Jarum pendek jam menunjukkan angka 4, waktu fajar menjelang subuh. Karena penasaran, aku keluar tenda mencari tahu perihal apa yang membuat mereka bertengkar. Namun saat keluar, aku terkejut melihat Bang Leo masih tidur meringkuk di hamparan tanah. Kemana tenda mereka? Gumamku. Bang, bangun. Bang Leo bangun. Dia nampak menggigil karena kedinginan. Kenapa abang tidur di sini? Sambungku dengan pertanyaan. Loh, kok aku tidur di sini ya? Ujarnya kebingungan. Kemana Usman? Sambungnya. Justru itu yang aku mau tanyakan bang, ujarku. Apa mungkin mereka telah ke puncak duluan? Pungkas Bang Leo. Entah kemana perginya Faki dan Usman. Semua barang-barang mereka udah gak ada lagi. Kalau memang keduanya telah ke puncak Merapi Dempo, kenapa harus sepagi ini dan membawa semua peralatan? Sedangkan perjalanan menuju puncak itu kan hanya 30 menit. Bukankah kita hanya diperbolehkan membawa air minum saja bila ke sana? Banyaknya barang yang dibawa itu justru akan menyulitkan kita melalui trek bebatuan ini. Sejurus kemudian aku teringat kala bersama Tony dan Tina.
tatkala Bang Leo mengatakan bahwa semua makanan sisa telah habis tanpa sisa seperti dijilat kucing. Kejadian sama terulang lagi, ujarku. Maksud kamu? Tanya Bang Leo. Gak apa-apa, maksudku. Mungkin saja mereka telah ke puncak lebih dulu untuk menikmati sunrise, ujarku berkilah. Setelah mengatakan itu aku menyuruh Bang Leo untuk istirahat dalam tenda. Karena kasihan aku ngelihat dia kedinginan. Takut nantinya malah kena hipotermia. Karena pikiranku dikuasai keanehan atas perginya Faki dan Usman yang tanpa pamit membuat mataku enggan lagi terpejam. Aku akhirnya memutuskan untuk memasak persiapan sarapan pagi. Kami berencana hari ini jam 11 siang udah berada di desa terdekat karena ingin melaksanakan sholat Jumat. Seberes sarapan sekitar pukul 6 pagi, aku dan Bang Leo mulai pendakian menuju puncak Merapi Dempo. Kali ini, perjalanan kami tanpa Faki dan Usman. Saat tidak beberapa lama lagi kami tiba di puncak tertinggi Sumatera Selatan ini. Perlahan warna jingga di ufuk timur mulai menghiasi cakrawala. Matahari dengan tersipu malunya menampakkan diri. Hari ini cuaca sangat cerah. Aku meminta kepada Bang Leo agar berhenti sejenak, menikmati sunrise dan menyerap energi baik dari sang surya. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan kembali pendakian. Namun saat telah sampai ke puncak, tiba-tiba saja cuaca yang tadinya cerah bersahaja, seketika di mulut kawah diselimuti oleh kabut. Kami bahkan tidak bisa menikmati negeri di atas awan. Pandangan mata mulai terbatas. Bibir kawah Merapi Dempo seolah dilindungi oleh kabut tebal. Entah mengapa, naluriku seolah berkata, kumandangkan azan jika ingin melihat Faki dan Usman. Hal itu juga diperkuat oleh ucapan Faki kemarin, tatkala kami berada di shelter 1 mengambil air wudhu. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, aku segera mengumandangkan azan untuk mengusir kabut, sesuai apa yang diucapkan Faki kala itu. Di sepanjang mengumandangkan lafaz azan, jiwaku bergetar hebat. Entah perasaan macam apa ini, gak pernah aku merasakan sebelumnya. Secara ajaib pula, perlahan kabut tebal mulai menipis, hingga sirna seutuhnya, tatkala azan selesai dikumandangkan. Kami bisa menikmati negeri di atas awan, keindahan ciptaan Tuhan sangat jelas di depan mata. Cahaya matahari yang menembus di celah-celah awan, ditambah lagi warna biru sang langit, indah sekali. Seketika aku terjatuh ke tanah. Kenangan tentang Tony merajam Sukma. Air mataku tumpah, aku sungguh terharu. Akhirnya aku mampu mengabulkan permintaan terakhir sahabatku. Semoga dengan ini semua, dia bisa damai di alam sana. Air mataku kian deras, tatkala Bang Leo menghampiri dan memelukku. Namun tiba-tiba saja, dia melepas pelukanku dan berkata padaku, "Tio, coba kamu lihat itu." Aku membalikkan badan dan mulai mengamati dari kejauhan ke kawah Merapi Dempo, sesuai apa yang ditunjuk oleh Bang Leo. Subhanallah, kami takjub melihat air kawah Merapi Gunung Dempo perlahan berubah warna. Dari abu-abu menjadi biru. Fenomena langka yang gak biasa. Aku dan Bang Leo sungguh beruntung bisa menyaksikan perubahan warna air kawah Merapi Gunung Dempo secara langsung, nyata, di depan mata. Kita beruntung bisa menyaksikan perubahan warna air kawah Merapi Gunung Dempo yang selama ini kita dengar dari pendaki-pendaki sebelumnya, ujar Bang Leo. Aku dan Bang Leo respek. Kami saling berpelukan diiringi air mata kebahagiaan. Alam membuat kami terharu karena telah memilih kami, termasuk dalam golongan salah satu orang yang bisa menyaksikan fenomena langka seperti ini. Perjuangan panjang dan melelahkan terbayar sudah. Yang Maha Kuasa memperlihatkan keindahan ciptaannya, luar biasa. Saat aku dan Bang Leo tengah menikmati fenomena air kawah Merapi Gunung Dempo yang berubah warna, tiba-tiba indera pendengaran seolah menangkap suara bebatuan longsor di sebelah barat. Kami kemudian menelusuri jalan menuju ke arah barat. Namun saat sampai di sebelah barat tidak ada yang dapat dilihat. Kabut tebal menghalangi pandangan kami. Suara bebatuan longsor terus saja terdengar, hingga mengundang rasa ingin tahu, ada apa di balik kabut tebal di bawah sana. Coba kamu kumandangkan azan sekali lagi, ujar Bang Leo padaku. Aku pun mengikuti ucapan Bang Leo. Diawali dengan salam sebelum mengumandangkan azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku terkejut, bukan main. Tatkala mendengar suara menggema,
menjawab salamku. "Abang dengar suara itu?" tanyaku pada Bang Leo. "Suara apa? Aku gak dengar apa-apa," ujarnya. Padahal jelas sekali tadi ada suara yang menjawab salamku. Aneh. Karena takut tidak khusyuk, aku memilih memejamkan mata dalam mengumandangkan azan untuk yang kedua kalinya. Setelah mengambil nafas panjang, aku mengucapkan takbir pertama dengan suara lantang. Terdengar lagi suara menyahut seruan azan di belakang. Aku berpikir itu suara Bang Leo. Jadi kuabaikan saja suara itu. Kemudian aku mengadak La ilaha illallah. Kemudian aku menengadahkan kedua tangan dan membaca doa setelah azan. Perlahan aku mulai membuka mata. Lagi-lagi secara ajaib, awan tebal tadi mulai sirna. Hanya menyisakan sedikit saja. Jauh di bawah sana terdapat satu kawah lain di depan mata. Semua nampak begitu asing, tidak sama seperti yang dilihat tatkala bersama Bang Leo. Kabut tebal tadi kini sudah benar-benar tidak ada lagi. Tempat ini begitu sunyi, hanya ada aku seorang diri. Namun saat aku menoleh ke belakang, kemana Bang Leo? Kenapa dia tidak ada di belakangku? Aku dibuat kebingungan dengan keanehan yang terjadi. Kenapa aku seolah-olah ada di dimensi lain? Batinku lagi. Itu dia. Terdengar teriakan seseorang dari arah bawah sana, disertai suara lain yang membuatnya terdengar jadi riuh. Walau penuh keraguan dan kebingungan, perlahan aku mengedarkan pandangan ke lereng kawah. Pandanganku terfokus ke arah bebatuan longsor tadi. Di bawah sana aku melihat banyak sekali orang mengenakan seragam berwarna oranye. Sejurus kemudian aku tersentak tatkala teringat bahwa pakaian yang mereka kenakan adalah seragam tim SAR. Aku sangat menyenali seragam itu karena orang-orang baik itulah yang mengevakuasi Tony dan Tina beberapa waktu lalu. Jangan-jangan mereka mau mengevakuasi korban. Apa sedang terjadi sesuatu di sana? Kemana Bang Leo? Duh, jangan-jangan itu. Pikiranku mengatakan itu adalah Bang Leo. Aku segera bergegas menuju ke arah mereka yang berada jauh di sana. Aku harus berjalan dengan hati-hati karena di kiri dan kanan terdapat sebuah kawah berwarna biru dan abu-abu. Saat aku mulai mendekat, terlihat sosok yang sangat aku kenal di antara tim evakuasi. Sayup-sayup juga terdengar suara orang berbincang dari kejauhan. Yang satunya lagi sepertinya jatuh ke dalam kawah. Kita tidak akan bisa mengevakuasinya karena air kawah itu terkandung gas beracun. Itu sangat berbahaya untuk keselamatan kita. Begitulah kalimat yang terdengar olehku dari kejauhan. Betapa terkejutnya tatkala mengetahui bahwa yang mereka evakuasi adalah Usman. Dia sudah meninggal, ujar salah seorang dari tim evakuasi kepada salah satu orang di tim evakuasi lain. Aku melihat dari kejauhan seluruh bagian wajah Usman berlumuran darah. Mungkin dia terpleset dan terjatuh. Kepalanya terhempas bebatuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar suara orang-orang yang berada di sana. Aku juga heran. Tim evakuasi sudah nampak di depan mata, bahkan bisa terdengar percakapannya dengan sangat jelas. Tapi aku tak kunjung juga sampai di tempat mereka berada. Aku mulai kelelahan, sadar bahwa mereka tidak bisa digapai. Aku akhirnya terjatuh ke tanah dengan cara berlutut diiringi air mata yang berlinang. Usman, bergetar tubuh ini saat menyebut namanya. Tio, kenapa kamu nangis? Terdengar suara lain memanggilku, disertai sentuhan di bagian punggung. Sejurus kemudian aku tersadar. Betapa senangnya aku kali ini, tatkala mengetahui bahwa suara dan sentuhan itu berasal dari Bang Leo. Bang Leo, ujarku. Aku kemudian berdiri, memeluknya dengan erat. Kenapa kamu nangis? Ada apa? Tanyanya bingung melihat ekspresiku. Usman dan Faki, Bang, ujarku diiringi isak tangis. Kenapa mereka? Apa yang terjadi? Tanya Bang Leo. Mereka sudah meninggal, Bang. Aku seolah tak mampu lagi berucap. Sekarang kamu minum dulu, tenangkan jiwamu. Jelaskan secara pelan, step by step, ya, pungkasnya. Aku meminum air yang diberikan Bang Leo. Lalu setelah merasa sedikit lebih tenang, baru menceritakan semua yang kulihat padanya. Jadi, Usman dan Faki bersama kita sebenarnya gak nyata? Tanya Bang Leo. Bisa dibilang demikian, jawabku. Lantas apa tujuan mereka masuk ke dalam kehidupan kita?
Tanyanya lagi. Entahlah, jawabku singkat. Matahari di ujung cakrawala mulai naik. Aku melihat jam di tangan. Jarum pendeknya menunjukkan angka 7. Embusan angin mulai menderu. Kami yang berada di atas ketinggian 3159 mdpl harus segera memecahkan misteri tentang Faki dan Usman. Minimnya oksigen membuat kami tidak bisa berlama-lama di sini. Sekarang aku tahu mereka masuk dalam kehidupan kita. Sebenarnya ingin meminta bantuan kita, ujarku. Maksudmu? Tanya Bang Leo. Aku menjelaskan pada Bang Leo. Waktu aku dan Faki mengambil air wudhu di shelter 2, Faki bilang, jangan seperti aku, tidak disolatkan, tidak juga dikebumikan. Dan ini sangat sinkron dengan penglihatan tentang tim evakuasi tadi, ujarku. Sekarang aku ngerti, jasad Faki tenggelam di dalam kawah. Dia minta kita untuk mensolatkan dan menguburkannya, ujar Bang Leo. Iya, tapi bagaimana kita bisa menyolatkan dan menguburkan mayatnya, sedang jasadnya saja tidak bisa kita ambil, pungkasku. Simbol, kita harus melakukan pemakamannya seperti ketentuan yang telah ditetapkan agama kita, secara simbolis. Dengan begitu, jenazah Faki bisa dapat haknya, usul Bang Leo. Kita akan melakukan sholat goib. Aku pernah membaca buku karya Imam Nawawi yang berbunyi, jenazah yang tidak ditemukan hanya disolatkan. Dimanapun diperkirakan posisi jenazah, orang yang menyolatkan tetap menghadap kiblat, ujarku. Semoga dengan cara demikian, Faki bisa lebih tentram di sisi Yang Maha Kuasa, sambung Bang Leo. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, karena matahari sudah mulai terik, tidak baik jika kami berlama-lama di sini. Aku dan Bang Leo segera melanjutkan sholat gaib, tentunya setelah tayamum. Bagi umat Islam, mengenal cara bertayamum sangatlah penting. Hal ini akan dibutuhkan dalam beberapa kondisi tertentu. Mengambil air wudhu bisa digantikan dengan tayamum. Tak perlu khawatir. Tujuan tayamum tetap sama, yakni mensucikan diri. Cara tayamum juga begitu mudah untuk dilakukan. Namun harus diingat, tayamum hanya boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Allah berfirman di Al-Quran surat keempat An-Nisa ayat 43. Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, setidaknya terdapat 2 alasan diperbolehkan seseorang bersuci dengan cara tayamum. Pertama, karena ketiadaan air serta dalam kondisi sakit. Kedua, dalam keadaan bepergian, sepulang dari junub atau buang air. Setelah bertayamum, aku dan Bang Leo melaksanakan sholat gaib untuk Faki. Sholat ini biasa dilakukan kaum muslim untuk jenazah tanpa kehadiran fisik jasad di hadapannya. Saat sholat gaib selesai, dikerjakan. Tiba-tiba kami seolah melihat sesosok mayat mengapung di dalam kawah dengan tubuh yang tertelungkup. Namun hal itu hanya terjadi dalam satu kedipan mata saja. Setelahnya, air kawah nampak bersih dengan warna abu-abu khasnya. Entah perasaan apa yang aku rasa setelah selesai melaksanakan sholat gaib. Aku merasakan lega di bagian dada yang begitu luar biasa. Semenjak itu pula sampai dengan saat ini, tidak pernah terdengar lagi kabar tentang mayat mengapung di kawah Merapi Gunung Dempo. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Kami harus segera turun kalau tidak ingin terpapar sinar matahari yang terik. Di langit biru nan cerah, aku seolah melihat wajah ketiga temanku, Tony, Faki, dan Usman. Wajahnya nampak tersenyum, melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Setelah mengumpulkan bebatuan selayaknya kuburan sebagai simbol makam dan melakukan penghormatan terhadap Faki, kami mulai melangkahkan kaki turun dari atap tertinggi Sumatera Selatan. Gunung Dempo adalah gunung tertinggi ketiga di Pulau Sumatera. Hari yang cerah ditambah lagi jalur yang damai membuat kami turun dari Gunung Dempo terbilang lebih cepat. Tepat jam 12 siang, aku dan Bang Leo tiba di Gerbang Rimba. Perjalanan pendakian yang diestimasi sekitar 8 jam, nyatanya kami menuruninya hanya dalam waktu 4 jam saja. Aku dan Bang Leo yang sudah berencana akan menunaikan ibadah sholat Jumat berjemaah di masjid, buru-buru menuju ke desa terdekat. Waktu sholat kian mepet, kami takut nanti terlambat. Namun, saat tiba di pelang bertuliskan Kampung 4 titik awal pendakian Gunung Dempo,
Betapa terkejutnya kami tatkala melihat kehadiran tim brigade dan tim SAR yang akan melakukan pendakian. Padahal seingatku, gak ada pendaki lain selain kami. Saudara Tio dan Leo? Tanya salah satu anggota brigade. Iya, aku Tio dan Bang Leo, jawabku. Alhamdulillah, ujarnya lega. Memang kenapa, Pak? Tanyaku. Waktu pendakian kalian telah melewati batas perizinan. Seharusnya Jumat sore kalian udah turun. Tapi nyatanya, hampir 2 kali 24 jam dari jadwal perizinan, kalian belum lapor bahwa pendakian telah selesai. Saya dan tim akhirnya memutuskan untuk cari kalian. Kami takut telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beruntung apa yang kami pikirkan tidak terjadi, ujar Pak Mustaqim, ketua brigade. Jadi sekarang hari Minggu? Tanya Bang Leo. Iya, sekarang hari Minggu, tegas Pak Mustaqim. Berarti kita 2 hari 2 malam bersama Fakih dan Usman. Barulah pagi ini saat mereka pergi, kita kembali ke alam manusia yang sebenarnya, ujarku pada Bang Leo. Fakih dan Usman, potong Pak Mustaqim, ketua brigade. Bapak mengenalinya? Tanyaku. Pak Mustaqim menghela nafas berat. Kata beliau, hanya kami saja yang terdaftar dalam pendakian pekan ini, dan pendaki bernama Fakih dan Usman adalah kedua pendaki yang tergelincir di kawah bibir Merapi Dempo dan terjatuh beberapa tahun silam. Merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Pak Mustaqim, apalagi katanya cerita mayat terapung itu hanya mitos, kami pun berpamitan. Dan sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh pengurus Gunung Dempo, kami melaporkan bahwa pendakian telah selesai. Aku dan Bang Leo segera menuju mobil. Kami berencana ke rumah Bang Roy untuk pamitan. Semoga kali ini beliau telah pulang dari Muara Enim. Dugaan kami benar, Bang Roy sudah kembali dari Muara Enim. Berhubung hari juga sudah menjelang sore, beliau meminta kami untuk bermalam saja. Takut nanti terjadi sesuatu di jalan. Mengingat jarak tempuh dari Pagar Alam ke Lubuk Linggau lumayan jauh. Kami memang ingin bermalam di sini, Bang. Ada sesuatu yang pengen kami tanyakan, ujarku. Perihal apa yang pengen kamu tanyakan padaku? Tanya Bang Roy. Aku pun bercerita pada Bang Roy kejadian aneh yang aku alami saat kami berada di puncak Merapi Dempo. Bang Roy menghela nafas panjang tatkala mendengar nama Fakih dan Usman. Dengan ekspresi berat, akhirnya Bang Roy menceritakan tentang mereka. Dari cerita beliau, aku tahu bahwa Usman adalah saudara Kak Farida, istrinya, sedangkan Fakih adalah saudara sepupunya. Keduanya melakukan pendakian secara ilegal. Wajar jika tim brigade yang berperan sebagai pengelola pelestarian Gunung Dempo tidak ingin memberikan penjelasan secara detail, karena memang mereka tidak terdaftar secara resmi sesuai SOP yang berlaku. Lantas apakah benar Fakih terjatuh ke dalam kawah Merapi Gunung Dempo? Tanyaku pada Bang Roy. Kita tidak mengetahui kebenarannya secara pasti. Namun jasad Usman yang ditemukan di lereng kawah membuat dugaan bahwa Fakih terjatuh ke dalamnya menjadi lebih kuat. Sayangnya waktu itu kami tidak bisa masuk ke dalam kawah, karena di sana terdapat gas beracun, bisa membahayakan keselamatan tim evakuasi, jelas Bang Roy. Lantas jika mereka tidak terdaftar secara resmi, kenapa tim SAR turut serta dalam mengevakuasi Usman? Kejadian terjadi udah sangat lama. Kala itu Gunung Dempo belum terdaftar sebagai destinasi wisata Kota Pagar Alam. Para pendaki bisa mendaki kapan saja, karena memang belum dikelola secara resmi oleh pemerintah. Sekarang jawaban itu terjawab dari penjelasan Bang Roy. Sebenarnya aku sempat melihat sebuah mayat mengapung dengan cara telungkup di dalam kawah Merapi Dempo. Gak hanya itu juga, aku juga seolah masuk ke dimensi lain dan melihat tim SAR sedang mengevakuasi Usman. Di sana aku juga melihat abang berada di antara mereka, ujarku. Ini semua itu salah saya, pungkas Bang Roy berat. Maksud abang? Tanyaku. Bang Roy kembali cerita. Sebenarnya dia sering didatangi arwah Fakih dari dalam mimpi untuk disolatkan dan dibuatkan simbolis agar dia mendapatkan haknya menurut ketentuan agama. Tapi Bang Roy mengabaikannya. Dia beranggapan bahwa itu adalah bunga tidur semata. Berhubung misteri tentang Fakih dan Usman sudah sedikit terjawab oleh penjelasan Bang Roy. Lagi pula juga hari sudah mulai larut. Aku akhirnya menyudahi perbincangan itu dan segera bergegas untuk mengistirahatkan tubuh. Keesokan harinya di pagi yang masih samar-samar, indera penglihatan sudah tidak ingin lagi terpejam. Malam ini akhirnya kami bisa merasakan tidur dengan nyenyak. Aku mencoba membangunkan Bang Leo yang masih terbaring di sebelah, tapi tidak berhasil. Aku lekas bangun menunaikan sholat subuh,
Kubiarkan saja Bang Leo terhanyut dalam mimpinya. Hari ini juga, rencananya kami akan pulang ke kota Lubuk Linggau. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, aku keluar rumah menuju taman. Di ufuk timur, warna jingga seolah menghiasi cakrawala, ditambah lagi cahaya sang surya di celah-celah awan yang bertebaran. Indah sekali. Aku memejamkan mata sembari membentangkan kedua tangan untuk menyerap energi baik dari sang matahari. Setelah selesai sarapan pagi, aku dan Bang Leo mengepak semua barang-barang ke dalam tas carrier. Beberes packing, kami berpamitan pada Bang Roy dan istrinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, ujar Bang Roy. Setelah bersalaman dan melambaikan tangan, Bang Leo menginjak pedal gas mobil perlahan. Kendaraan beroda 4 itu mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah Bang Roy. Kami melewati beberapa rumah warga khas suku Basema yang berada di lereng Gunung Dempo, dikelilingi perkebunan teh sebelum memasuki jalan lintas Sumatera, Bengkulu, Palembang. Setelah melakukan perjalanan jarak tempuh sekitar hampir 5 jam, akhirnya kami sampai juga di kota Lubuk Linggau. Rasanya aku udah gak sabar, pengen segera tiba di rumah. Jujur, aku sudah sangat merindukan ibu. Kita ke rumah kamu apa ke rumah Kak Wardana? Tanya Bang Leo. Kita ke rumah Om Wardana, nanti aku pulangnya jalan kaki aja. Karena jarak rumah kami kan juga gak terlalu jauh, jawabku. Gak lama kemudian, mobil berhenti tepat di depan rumah Om Wardana. Seperti yang telah direncanakan, ibu juga udah ada di sana. Alhamdulillah, ibu mulai khawatir sama kamu, Nak. Untung ibu tanya sama Pak Wardana. Ibu baru lega saat dengar kabar dari Roy bahwa kamu udah dalam perjalanan pulang, pungkasnya. Begitulah ibu, dia selalu pengen memastikanku baik-baik saja. Ayo masuk dulu, ajak Biro Hayati. Setelah kami masuk dan duduk di kursi, Om Wardana mulai percakapan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana pendakian kalian? Apa kalian berhasil mencapai puncak? Tanya Om Wardana. Alhamdulillah, kami berhasil menggapai puncak, jawabku. Setelah berbincang-bincang sedikit, aku mempertanyakan perihal yang selama pendakian selalu mengusik pikiranku. Oh ya Om, gimana kabarnya Tina? Tanyaku pada Om Wardana. Om Wardana menghela nafas berat. Ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi tidak mengenakan. Oke, aku pamit pulang dulu, cetus Bang Leo memotong pembicaraan. Terima kasih sudah bersedia menemani pendakian Tio, ujar Om Wardana. Kakak telah membantu banyak keluarga kami. Hal semacam ini gak sebanding lah dengan kebaikan kakak terhadap keluarga kami, pungkas Bang Leo pada Om Wardana. Setelah Bang Leo pamitan dan benar-benar berlalu, aku mempertanyakan perihal Tina lagi, yang tadi belum sempat dijawab oleh Om Wardana. Keesokan harinya, saat kamu pergi ke Apagaralam, Pak Wardi sekeluarga pamitan. Mereka pindah ke Musi Banyuasin. Bullying dan juga cemoohan yang dialami oleh Tina membuat mentalnya makin memprihatinkan. Atas saran dari dokter dan pihak keluarga, akhirnya mereka memilih untuk pindah ke kota Lubuk Linggau. Kita berharap semoga dengan lingkungan yang baru, Tina bisa pulih seperti sedia kala. Atau ya, setidaknya psikisnya bisa lebih baik, jelas Om Wardana. Kasihan Tina, sepanjang hidupnya selalu dihantui kejadian itu. Semoga keputusan Om Wardi akan berdampak positif terhadap kondisi Tina, ujarku. Amin, sambung Om Wardana, diiringi Biro Hayati dan Ibu. Oh ya Tio, setelah semua ini rencanamu ke depan gimana? Tanya Om Wardana. Kerja Om, semoga dengan ijazah SMA aku bisa dapat kerjaan yang sesuai, pungkasku. Om punya teman kerja di perkebunan kelapa sawit di daerah Kecamatan Muara Lakitan. Kebetulan dia seorang staf di sana. Nanti coba Om tanyakan dan minta bantuan mencari pekerjaan yang cocok buat kamu, ucap Om Wardana. Alhamdulillah, ujarku berbarengan dengan Ibu. Terima kasih Om. Sama-sama, kamu udah jadi bagian dari keluarga Om. Jadi kami berharap kamu jangan pernah sungkan-sungkan lagi. Sekitar 1 bulan setelah itu, aku mendapat panggilan dari perusahaan tempat Om Wardana kerja. Semenjak itu pula aku tidak tahu lagi bagaimana keadaan Tina. Menjadi karyawan di perkebunan kelapa sawit tentunya terikat. Aku harus kerja dari Senin sampai Sabtu. Tapi walaupun begitu sistemnya berkelanjutan. Ini sangat bagus untuk kehidupan aku dan ibu di masa yang akan datang. Karena setiap pekerja akan mendapatkan pensiun bila sudah mencapai batas usia normal. Setelah menjalankan masa training selama 3 bulan, akhirnya aku diangkat jadi karyawan tetap. Aku jadi mandor di divisi perawatan.
Jabatan yang cukup bagus untuk seorang yang berijazah SMA sepertiku. Karena pihak perusahaan telah menyediakan hunian dan diwajibkan untuk karyawan yang telah menyandang status karyawan tetap standby di lokasi. Apalagi ditambah ibu udah mulai sering sakit-sakitan karena udah memasuki usia senja. Akhirnya aku dan ibu memilih tinggal di perkebunan. Perusahaan ini cukup besar, rumah, sekolah, sampai jenjang menengah pun ada di dalamnya. Rumah sakitnya juga mempunyai fasilitas yang lengkap. 3 tahun kemudian, hingga suatu hari, ibu jatuh sakit. Aku membawanya ke rumah sakit perusahaan. "Tio, ibu kamu sakit apa?" Terdengar suara seseorang menyapaku. Aku yang kala itu sedang memainkan ponsel terkejut tatkala mengetahui salah satu perawat baru di rumah sakit itu adalah Tina. "Tina, kamu apa kabar?" tanya aku. "Kabarku baik, seperti apa yang kamu lihat." "Oh ya, ibu sakit apa?" "Ini sering mengalami sakit di bagian pinggang." "Oh ya, ngomong-ngomong, kamu baru kerja di sini ya? Soalnya aku belum pernah ngeliat kamu sebelumnya," ujarku. Tina pun bercerita. Ternyata dia baru 3 hari kerja di sini. Dia sudah nampak berbeda. Aku baru tahu bahwa dia telah jadi seorang ibu. "Itu anak sahabat, namanya Satrio," ujarnya sembari menunjuk ke arah seorang anak yang aku perkirakan berumur 1,5 tahun atau 2 tahun. "Loh, kok sama dengan namaku?" "Iya, semoga dia seperti kamu, soleh, baik, setia kawan. Pokoknya the best deh. Dan yang pasti dia tidak menjadi jomblo abadi kayak kamu." "Heh," potongku. "Siapa bilang aku jomblo? Hanya saja belum menemukan yang tepat." Aku sangat bahagia melihat tawa ceria dari wajah Tina. Tawa yang selama ini hampir sirna dalam kehidupannya. Setelah berbincang hangat dengan Tina, aku menghampiri anaknya yang tengah bermain mobil-mobilan. Wajahnya sangat mirip dengan Tony. Tanpa terasa air mataku tumpah. Sahabatku memang telah pergi untuk selama-lamanya. Namun ternyata dia memiliki garis keturunan. Tuhan memang adil. Singkat cerita, pertemuanku dengan Tina membuat tali silaturahmi yang sempat terputus selama ini terjalin kembali. Sebenarnya ibuku menyukai kepribadian Tina yang sekarang. Beliau sangat berharap jika kelak aku mendapatkan pendamping yang memiliki kepribadian seperti Tina. Aku dan Tina makin akrab. Hingga suatu hari aku sengaja main ke rumahnya di perumahan khusus kesehatan yang sudah difasilitasi secara khusus oleh perusahaan. "Apa Om Wardana dan Biro Hayati udah tahu tentang Satrio?" tanyaku. "Mereka udah tahu dan bulan depan aku berencana kan mengantar Satrio ke mereka," ujarnya. "Maksudmu Om Wardana dan Biro Hayati?" tanyaku. "Iya," jawabnya. "Kenapa?" tanyaku. "Aku akan menikah dengan seorang dokter, namanya Henry. Dia tugas di Medan. Kamu harus datang ya ke pernikahan kami nanti," ujarnya. "Oh ya, kamu sendiri kapan akan menikah?" sambungnya dengan pertanyaan lagi. "Kamu kan tahu aku memang gak pandai dalam urusan cinta. Sampai sekarang juga aku belum pernah merasakan yang namanya pacaran," pungkasku. "Oh iya, berarti masih perjaka dong," ujarnya menggoda. "Hus," aku melirik ke kanan dan ke kiri. "Tentu dong." Tawarnya itu kembali hadir. Hidup ini memang penuh misteri. Baru saja aku bertemu kembali dengan sahabat terkasih. Kini kami harus berpisah lagi. Singkat cerita, setelah pernikahan itu, Tina ikut suaminya ke Medan. Semenjak itu pula kami tidak pernah lagi bertemu. Namun apapun pilihan takdir, aku hanya berharap satu hal. Semoga dia akan hidup bahagia bersama keluarganya saat ini. 1 tahun semenjak perpisahan yang kedua kalinya dengan Tina, akhirnya aku bertemu juga dengan jodohku. Namanya Murniati, gadis Jawa yang sederhana. Dia bekerja sebagai guru pembimbing di sekolah dasar perusahaan ini juga. Kami dikaruniai 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Tancap gas pokoknya. Dan sekarang, umur Pak Tio, 78 tahun. Tamat.